Kisah pilu Melda Savitri asal Aceh Singkil mencuri perhatian publik setelah ia diceraikan suaminya 2 hari menjelang pelantikan sebagai P3K. Video dirinya meninggalkan rumah kontrakan untuk pulang kampung viral di media sosial. Publik menduga sang suami yang juga anggota Satpol PP tega menceraikannya karena cemburu atau minder atas status baru sang istri. Namun sang suami membantah isu itu. Ia menegaskan bahwa perceraian terjadi pada 14 September 2025 jauh sebelum pelantikan P3K dengan alasan rumah tangga yang sudah lama bermasalah. Meski demikian, BKPSDM Aceh Singkil menilai proses perceraian tidak sesuai regulasi ASN dan masih akan diproses secara disiplin. Sementara itu, Melda mengaku perceraian terjadi setelah pertengkaran hebat karena persoalan sepele, hingga suaminya mengucap talak dan pergi meninggalkannya. Ia merasa dikhianati setelah ikut berjuang sejak sang suami masih honorer. Kini Melda berjuang membesarkan 2 anaknya seorang diri dari hasil jualan gorengan di depan rumah orang tuanya sambil menata hidup baru tanpa kehadiran sang suami. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baru 2 hari lulus P3K malah mau menceraikan istrinya. Woi Kampang, kau mikir Kampang, siapa yang menemani kau dari nol? Giliran kau lulus P3K minta cerai pula kau. Kepada Pak Bupati, Pak Gubernur yang bersangkutan ya, sekalian ya Pak Presiden, Pak, kalau bisa pecat aja Pak orang-orang yang kayak gini Pak ya. Soalnya P3K ini bukan ajang untuk perceraian Pak ya. Dia kira dapat SK ini langsung ke pengadilan agama. Ya bukan longot. Dapat SK itu paling gadekan ke bank. Ini malah pengadilan agama pula. Yang lulus P3K ini bukan ajang ini perceraian ya. Pengadilan agama, Kampang ya, bikin emosi aja Kampang ini. Sini kau tai kucing. Video ini viral sekali di media sosial. Kisah seorang wanita di Aceh Singkil bernama Melda Savitri yang diceraikan suaminya sesaat setelah suaminya lulus sebagai pegawai pemerintah P3K menjadi viral di media sosial. Kronologi kasus yang viral, Melda Savitri adalah seorang wanita yang berasal dari Aceh Singkil. Ia diceraikan suaminya hanya 2 hari sebelum sang suami dilantik sebagai P3K. Peristiwa tragis ini terjadi setelah perjuangan bersama Melda dan suaminya, namun menghadapi kesulitan hidup. Menurut kesaksian Melda, salah satu alasan suaminya menceraikannya adalah karena suaminya akan mendapat jabatan. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemicu perceraian itu berawal dari masalah kecil, yaitu terkait lauk pauk di rumah. Kisah ini mendapat banyak simpati dari warganet dan Melda menerima dukungan dari banyak pihak. Dan pada saat ini belum ada konfirmasi resmi yang menyatakan bahwa Bupati Aceh Singkil telah memecat P3K yang menceraikan istrinya tersebut. Namun, kasus ini telah menarik perhatian publik dan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh Singkil. Mungkin banyak ya yang sakit hati dengan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang terangkat sebagai peserta P3K di Aceh Singkil yang menceraikan istrinya Savitri. Namun pertanyaan dasarnya, apakah perceraian atau menceraikan istri itu dapat memberhentikan dia dari status P3K-nya? Ternyata perceraian itu bukan merupakan pokok inti yang akan menyebabkan seseorang itu akan diberhentikan dari pekerjaannya atau peserta P3K-nya. Tentunya itu ada banyak prosedural yang harus dilalui dan itu butuh mekanisme yang sangat panjang. Asumsi saya tentunya si suami itu kalau kita lihat saat ini tentu dia masih aman-aman aja posisinya karena bercerai itu bukan pokok untuk memberhentikan dia sebagai orang yang teranggap jadi peserta P3K. Kalau kalian sendiri melihatnya gimana teman-teman? Memang iya, semalam lewat dari FYP ku aku udah sebenarnya aku paling menghormati ya urusan rumah tangga orang gitu ya.
Mungkin kita nggak tahu pertikaian apa. Tapi setelah nonton video ini, aku yakin kali memang laki-laki ini cuma punya telur ya, nggak punya tanggung jawab. Dulu kau ambil perempuan dari rumah orang tuanya ya, kau jemput bagus-bagus, kau lamar bagus-bagus, kau minta bagus-bagus. Nah ini kenapa waktu dia berpisah sama kau pulang, ya bawa anakmu kecil-kecil, kenapa nggak kau antar bagus-bagus? Tega dia membiarkan mantan istrinya bersama 2 orang anaknya yang kecil-kecil pulang sendirian ya, naik angkutan umum ya. Palalah dia charter atau rental mobil ya kan, biar bisa ngantar orang ini pulang. Bapak ibu ini saya kembalikan ya, anak bapak ibu ya kan, saya minta maaf. Entah apa kayak ngomong muncungmu itu ya kan. Dari sini kita udah bisa menilai ya, laki-laki ini laki-laki seperti apa. Ini pasti laki-laki yang tipe-tipe suka menghindari masalah, suka ghosting, suka silent treatment, suka apalah gitu. Kita bisa menganalisa lah kenapa si istri dapat dukungan yang begitu banyak, dapat kasih sayang begitu banyak dari tetangga-tetangganya di situ ya kan. Pesan aku buat perempuan-perempuan yang pernah dicampakkan, sedang dicampakkan, telah dicampakkan, satu aja ya, jangan pernah kalian nyalahkan diri sendiri atau nyari-nyari kesalahan kalian. Apa ya kurangku, kenapa aku kayak gini ya, apa salahku ya. Kalau kita nyari-nyari kekurangan diri kita, rusak mental kita, itulah yang diharapkan laki-laki kurang ajar itu. Buat Bupati Aceh Singkil, kebetulan aku kenal ini ya dari Google ya, Pak, tolong dipertimbangkan kembali untuk mempekerjakan orang seperti ini Pak. 5 tahun ke depan kalau bisa kontraknya jangan diperpanjang ya Pak ya. Untuk suami Kak Melda, kejam kau ya, kejam kali kau. Waktu kau susah, dia menemani kau. Setelah kau lulus P3K, kau tinggalkan dia, nggak ada perasaan kau. Setelah kau tinggalkan dia setiap hari bangun jam 4 pagi untuk nyiapkan jualannya, tau kau? Untuk siapa tuh? Untuk anak kau, supaya anak kau bisa jajan, bisa sekolah, tahu kau? Gak teriris hati kau melihat dia. Aku aja yang gak kenal dia, teriris hati aku, sedih aku lihat videonya berjualan, tahu kau? Apalagi waktu dia mau pindah, ngangkat-ngangkat barangnya ke mobil, dibantu tetangganya pun nangis melihat dia, tahu kau? Karena apa? Berasa di sini, tahu kau? Berasa di sini. Betapa sakitnya Kak Melda kau buat ya. Kau lihat, begitu cepat kan? Setelah kau pijak-pijak harga dirinya, kau sakiti dia. Banyak yang peduli sama dia, banyak yang sayang sama dia, banyak yang membantu dia, tahu kau? Begitu cepat dia diangkat Allah derajatnya. Nah, sedangkan kau meratapi nasib beserta keluarga kau. Kau ingat kata-kataku. Kau akan menyesal telah menzolimi mantan istri kau. Kau gak akan bahagia seumur hidup kau. Kau ingat kata-kata ya. Kau tunggu aja karma kau ya. Kau tunggu. Salam waras. Nah, heboh sekali ya ketika P3K katanya yang menceraikan istrinya itu setelah 2 hari dia dilantik itu sekarang ini dipecat. Nah, itu berita hoak dan sangat disayangkan banyak sekali oknum-oknum yang nakal yang memberitakan bahwa si P3K ini telah dipecat hanya untuk mendapatkan like dan komen dan segala macamnya. Yang benarnya itu sekarang ini sang P3K ini, sang suami inilah telah dipanggil oleh Bupati dan minta diklarifikasinya bahwa kenapa kejadiannya begini. Dan dia menyatakan bahwa memang pertengkaran itu sudah lama terjadi dan dia ini dilantik pada tanggal 15 atau 17. Setelah itu ya, 2 hari setelah dia dilantik itu ada pertengkaran yang sangat besar. Kemudian si suami ini lari ke rumah orang tuanya. Nah, setelah dia baru menceraikan istrinya itu tepatnya di tanggal 14 September. Jadi berselang ya, kalau dari tanggal 17 ke 14 September. Kemudian kembali ke rumah si perangkat pemerintah setempat, dia menyatakan bahwa telah menceraikan istrinya. Nah, itu kan hanya tapi untuk kepengurusan administrasi dia belum melaporkan kepada atasannya bahwa dia telah bercerai. Nah, sang atasan ini akan memediasi. Itu bagus kalau memediasi, untuk memediasi keduanya itu agar dapat kembali lagi atau rujuk kembali. Kalaupun hal itu tidak dapat terlaksana dan atasan si P3K ini akan menganjurkan untuk segera diselesaikan melalui pengadilan yang setempat untuk dinyatakan perceraian itu diurus dengan benar-benar.
Jadi tidak mudah bagi seorang P3K untuk dipecat hanya karena dia menceraikan istrinya. Nah, saya bukan membela si suami ini ya, tapi terjadinya perceraian itu pasti ada tidak kecocokan satu di antara lainnya, dan kita jangan terlalu menjudge bahwa si A salah dan si B salah. Pasti keduanya mempunyai salah, ada salahnya semua ya. Nah, tapi sebagai orang yang cerdas, kita harus mendudukkan perkara ini dan kita selesaikan bagaimana orang-orang ini bisa untuk rujuk kembali. Beredar luasnya tidak ada ya pernyataan bahwa si suami ini selingkuh. Itu hanya berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Kemudian adanya yang ada itu hanyalah ketidakcocokan. Nah, ketidakcocokan ya apa? Ya orang suami istri ini saja yang tahu. Yang netizen ini hanya memanas-manasi dan mengkompor-kompori saja. Jadi kita doakan yang terbaik bagi keduanya agar mereka ini rujuk. Tapi netizen pasti marah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kedua orang ini untuk rujuk dan merajut rumah tangga dengan kedua anaknya ya. Salam waras. Haha.